Baik, ini ada pertanyaan dari Dayat Wong Srengseng. Terima kasih Mas Dayat sudah bertanya. Dengar-dengar di kajian Anda kemarin, kalau tidak salah Nabi ketika Fathu Makkah menghancurkan sebagian berhala. Mengapa berhala-berhala semacam Yesus dan Bunda Maria dibiarkan? Apa di sana tidak ada patung itu? Padahal sebagaimana Anda kutip, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kira-kira apa pesan psikologinya? Dan alasan Nabi itu apa? Baik. Orang itu dulu ketika sa'i tidak mau dari Safa dan Marwah. Kenapa? Di Safa Marwah ini ada berhala. Ada berhala kalian yang paling populer itu Lata dan Uzza. Jadi Lata itu dikencingi oleh Luwa, ya, oleh Sa'lab. Bagaimana mungkin saya menyembah bahan yang yabululahu Sa'lab, yang kencing ke si Lata tadi Sa'lab. Sa'lab itu kampret, Luwa, kalong lah atau apalah itu, pokoknya itulah binatang itu. Kelelawar ya, Batman. Nah itu dia. Yang populer itu Sayyidina Jabir, tidak mau itu. Bukan menolak perintah Nabi, bukan. Tapi karena sa'i, kalau versi kalian sa'i kan mendorong motor pelan-pelan kehabisan bensin atau ban kempes karena pacaran ya kan, lalu terpaksa lari-lari kecil mendorong motor itu sa'i maksiat kalau itu. Nah, tidak mau kenapa? Karena dari titik Safa Marwah, dua bukit ini mencium berhala. Seperti kalian mencium layar HP itu loh, kalau sampai pecah kan layar LCD kalian kalau telepon pacarannya kan, cit sampai begitu itu. Giliran cium tangan ke bapaknya begini, ya kan? Atau cium tangan ke gurunya, ke sininya kan ya, ke telinga. Tapi begitu nyium pacarnya sampai berbunyi seperti tadi itu. Sampai tikungan sirkuit, cit sampai begitu. Nah, apa pesannya? Ternyata begitu turun wahyu inna Safa wal Marwata min sya'airillah, itu syariat-syariatnya, syiar-syiar, simbol-simbol Tuhan. Mulai orang mau melakukan sa'i. Nah, mengapa patung-patung ini tidak dihancurkan? Memang semua patung dihancurkan. Ini maknanya apa? Nabi juga menghormati monumen ya, menghormati monumen. Nabi berziarah kubur. Nabi menghormati monumen atau sesuatu yang diagungkan oleh orang Nasrani, boleh jadi waktu itu. Dan Nabi ziarah kubur atau berdiri menghormati jenazahnya orang Yahudi. Nah, kenapa la tusyrik billah? Saya mau tanya kepada penanya tadi kalau menyimak ya. Jangan syirik kepada Allah. Misalnya la tusyrik billah. Makna syirik itu apa? Ya, makna syirik itu apa? Anda percaya pilnya dokter, itu syirik. Begitu Anda gagal mengemansipasi akidah Anda kepada sesuatu, pada segala bentuk pemberhalaan, penuhanan kepada selain Allah itu, maka itu disebut syirik. Mempersekutukan Tuhan, menduakannya. Jadi syirik itu bagaimana? Minum pil bisa syirik. Anda melihat janda adun naim ya, terpukau lalu sampai teler, Anda syirik juga kalau lupa pada Tuhan. Lahwal hadis apa dan sebagainya ya. Jadi la tusyrik billah ini sebenarnya hati saja. Kita tidak nyembah Ka'bah loh ya. Ka'bah itu didesain, menurut Anda keren tidak Ka'bah itu? Dalam teori bangunan, untuk tidak mengatakan buruk biasa ya, standar banget lah itu. Jangan buruk lah nanti, salah ya. Standar biasa banget, hanya kotak kosong gitu. Jangan dibalik ya. Kotak kosong ya. Kenapa? Jangan dibalik itu. Kotak kosong. Supaya Anda memberikan sejuta makna di dalamnya. Terserah itu, kosong saja pokoknya itu. Bentuknya hanya seperti itu. Bayangkan kalau terbuat dari emas, patung, keren kayak Borobudur, itu disembah sama orang-orang itu. Nah itu dia. Jadi ada yang monumen-monumen ini seperti Borobudur, itu heritage, warisan budaya. Jangan dirusak. Syirik atau tidak? Ya Anda percaya ke batunya Ponari, syirik. Percaya ke pilnya dokter juga syirik itu. Dan lain-lain. Jadi syirik itu bukan di benda-benda itu, tapi di cara pandang kita. Kemudian sholatnya nabi-nabi. Kita tidak membahas sholat sebenarnya ya. Sholatnya nabi-nabi ini beda-beda. Ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang duduk saja. Tapi ia disempurnakan oleh Kanjeng Nabi itu. Karena
Islam ini teorinya bagaimana? Kontinuasi dan diskontinuasi. Jadi Quran itu ada yang musaddiq, membenarkan kontinuasi agama-agama terdahulu, para rasul terdahulu, ada yang diskontinuasi. Ada yang burhan, nah, ada yang membedakan. Tapi yang jelas, sholat, puasa, ini sudah diwajibkan kepada generasi terdahulu. Soal waktunya, tata caranya, itu berbeda-beda. Maka kata siapa? Sir Inayat Khan itu, ad-din wahid wa syari'atu mukhtalifah. Agama itu satu. Syariatnya saja yang beda-beda. Tapi kok sekarang banyak? Nah, itu ada penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan-penyimpangan. Tapi agama yang diturunkan Allah satu, maknanya akidahnya itu sama. La ilaha illallah. Ini kan intinya la ilaha illallah semua ini. La ta'budis syaiton. Kalau taat boleh loh ya kepada selain Allah ya. Kepada suami, istri misalnya. Taat kepada guru, ke orang tua, pemimpin kita, bupati, lurah, RT, itu wajib taat. Tapi muqayyad. Syarat dan ketentuan berlaku. Term and condition required. Tapi kalau taat kepada Allah mutlak. Dalam hal ini ibadah. Kemudian kitab-kitab tafsir yang bahasanya sederhana tapi agak meluas pembahasannya. Kira-kira kitab tafsir apa ya? Tafsir saya sendiri. Nah, sekurang-kurangnya tadi untuk penanya ya Mas, ini siapa namanya, Mas Azhar Husin ya. Tadi saya kemukakan ada buku induk, buku babon. Seperti At-Tabari, Ibnu Jarir ya At-Tabari. Kemudian Al-Qurtubi. Kalau mau yang ringkas, yang Aisyarut Tafasir banyak sekali. Kalau mau gampang, tafsir Jalalain itu mudah sekali. Tafsir teks Murakkas bil ibarat gitu. Yang itu terkonsentrasi, terfokus kepada teks saja. Kalau yang Anda mau yang Imam At-Tabari itu 30 jilid, sebenarnya 3000 jilid itu. Kalau mau tafsir Ar-Razi, Al-Mawsu'at, ya enggak apa-apa, Fathul Ghaib itu. Tapi enggak selesai-selesai juga baca. Makanya kita baca ini tidak terlalu banyak ayat, yang tanasub, yang korelatif ya, yang munasib, yang sesuai, konteksnya tertentu, kita tentukan judulnya A, kemudian kita ambil tafsir yang klasik dan kontemporer. Kalau mau tadi itu Ummahat, buku induk, At-Tabari, Al-Qurtubi misalnya, belakangan Ibnu Katsir. Kemudian Jam'ul Aqwal, An-Nukat wal Uyun, ini misalnya yang sering saya pakai adalah Imam Mawardi. Kemudian Al-Mawsu'at yang ensiklopedis. Ini kita ambil misalnya Imam Ar-Razi dan Imam Al-Alusi, Ruhul Ma'ani. Boleh yang isyari, boleh yang sufistik tafsirnya. Boleh yang amah tadi, Fathul Qadir, Asy-Syaukani yang general. Tapi yang jelas Quran ini tidak bisa salah. Kalau tafsir bisa, karena ini pendapat manusia sendiri. Dan puncak pengetahuan manusia adalah ketika dia merasa tidak tahu dan Allahu a'lam bishawab. Itu ilmu paling hebat. Jangankan Quran, perempuan saja sulit dipahami, Mas. Mas siapa? Mas Azhar tadi ya. Nah, itu saya kira. Kemudian masih ada lagi? Ada Siti Munawaroh. Nah, ini Mbak Siti, alhamdulillah akhirnya ada perempuan nanya ini ya. Kenapa banyak saya temui para elit terpelajar justru skeptis dan sinis terhadap agama? Baik, ini orangnya loh ya. Bukan pembelajarannya atau bukan studinya. Sinis pada agama. Saya kira mereka tidak sinis kepada agama, kepada Mbak Munawaroh ini. Mereka sinis kepada oknum, ulah sebagian oknum yang mengatasnamakan agama. Kalau dikatakan Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, ya betul. Tapi perilaku orang Islamnya belum tentu. Menurut Anda, saya mau tanya kepada penanya. Siapa yang paling mungkin mencederai, mempermalukan, mencoreng-moreng wajah Islam? Boleh jadi di luar kita kan ya? Bisakah Tuhan diludahi, Islam diludahi, dicaci maki, dihina? Tidak, Islam maha tinggi. Islam itu dari zat yang maha tinggi. Ya kan? Quran itu demikian, firman Tuhan. Kalau begitu, ya kita sendiri sebenarnya. Bisakah Anda meludahi langit? Kena muka Anda sendiri. Cepat ngeles, meludah langsung ngeles itu. Nanti kena muka Anda sendiri. Nah, kenapa demikian? Saya kira ini akibat dari pemahaman yang sempit, yang banal, yang dangkal, atau ia kecewa pada perilaku sebagian oknum agama. Boleh enggak kita kecewa? Boleh. Agamawan, elit terpelajar, manusia atau bukan? Manusia, bisa benar, bisa salah, bisa baik atau buruk, bisa pantas, bisa tidak pantas.
bisa berakhlak, bisa non-akhlak perilakunya. Sangat mungkin salah. Kalau begitu, yang baik saja yang kita ambil itu. Dan perlu kita ketahui ya Mbak Siti Munawwaroh tadi, Quran atau Islam mutlak benar. Dua alasannya. Satu, kalau Islam salah, kalau Quran salah, berarti yang menerima wahyu salah, Nabi Muhammad atau para nabi terdahulu. Kalau yang ngasih wahyu, yang menerima wahyu salah, zat yang maha menurunkan wahyu juga salah. Nanti ada kesalahan berantai, maka mutlak benar. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, agama ini kan tidak agama bingung atau kacau. Keliru, karut-marut, benturan-benturan, friksi. Maka segala bentuk kekacauan, maka segala bentuk pertikaian itu pasti ditolak oleh agama. Kalau begitu, itulah yang saya sebut tadi inner wisdom. Itu Nur Muhammad. Itu kearifan di dalam diri kita. Yang seharusnya kita gembira. Tadi kan saya katakan, orang beragama atau baca Quran, ini orang seperti orang mendaki. Seperti orang traveling ya. Spasialis. Di terminal A mungkin menyenangkan. Di satu tempat mungkin panas. Di tempat lain mungkin terlalu dingin. Tugas kita menyesuaikan diri. Begitu pula seperti mendaki. Semakin ke atas kehabisan udara ya kan. Nah bagaimana cara kita menyesuaikan diri itu? Nah, bagi saya membaca Quran ini sekurang-kurangnya tadi kan untuk menjumpai sihe, menjumpai jiwa kita, diri kita. Kita ketemu konten isi Quran itu ya. Kita mengenal zat yang maha mewahyukan Quran itu penting. Bertemu Nabi Muhammad SAW itu ya. Tapi yang lebih penting adalah menjumpai diri sendiri. Jadi baca Quran itu fase untuk menemui diri kita sendiri. Baik, masih ada lagi ini dari Aning Azarkoni. Kalau ada anak dilahirkan dari keluarga non-muslim sampai meninggal, dia tidak menjadi muslim karena tidak mendapatkan hidayah, bagaimana kaitannya dengan illa wa antum muslimun tadi? La tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, tentu karena saya bukan panitia pembangunan surga neraka, saya tidak memiliki otoritas untuk memberikan hidayah. Memang Nabi Muhammad itu al-hadi. Orang yang oleh Allah dikasih otoritas, memberikan pendidikan, wewenang, anjuran, direction, dan lain-lain. Tapi hidayah itu hak prerogatif Tuhan. Bagaimana di Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha ya. Muhammad, kau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang kau cintai. Dan itu otoritas Tuhan. Bagaimana kalau ada anak itu tidak dapat hidayah? Karena bergaul ada di lingkungan yang salah atau apa? Untuk konteks sekarang, saya kira Islam bisa diakses di mana-mana. Tapi kalau di zaman dulu, ya tidak. Bagaimana kalau orang belum pernah mengenal Islam sama sekali? Buta tuli bisu misalnya. Nah, kebaikannya ditulis oleh Tuhan itu. Dan bagaimana innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Kemudian wa amila sholihan ya, falu majrum tarbina khunnalim lahum yahzanun. Ya itu mereka dapat di sisi Tuhan mereka. Orang-orang yang belum sampai berita tentang Islam kepadanya, ya itu urusan Tuhan. Kalau baik ya dia akan mendapatkan tempat yang baik. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Para pendosa itu di neraka. Namun demikian untuk konteks saat ini, nah ini dia pentingnya belajar, pentingnya mengakses pengetahuan. Nah, saya kira dia masih ada? Ya? Baik, saya kira itu. Nah, sebagai catatan penutup simpulannya adalah tadi huruf ya di Quran itu 21.964 kali. Panggilan ya itu 361 kali. Yang menarik adalah panggilan-panggilan dialog anak dan bapak dan anak. Orang tua kepada anak itu, guru kepada murid, mahasiswa kepada dosen kepada mahasiswa pun sebaliknya, mahasiswi juga kalau ada, adalah dibangun berdasarkan narasi yang bercorak teologis. Misalnya ya abati 8 kali, ya bunayya 6 kali, ya baniya 4 kali. Ya abati la ta'budis syaiton, inna syaiton kana lirrahmani asiyya. Kemudian ini pesan, wahai bapakku, pesan kepada Azar tadi ya, dari Nabi Ibrahim. Kemudian ya bunayya dari Luqman Hakim, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Untuk kepada anak-anak generasi yang akan datang, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana wasabiya Ibrahim banihi wa Yaqubu. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Baqarah ayat 132. Berdasarkan ini,
Maka kalau mau meletakkan, membangun ya, membangun ini dari mana? Dari bawah. Kalau memperbaiki dari atas. Kalau mau membangun, pondasinya harus teologi. Harus kuat. Ini problem karena sekarang ada orang beragama dengan cara menyakiti orang lain. Kita kan beragama kan tujuannya meraih mardotillah. Pertanyaannya, bisakah kita meraih ridho Tuhan, membuat Tuhan senang, membuat Tuhan berkenan, ridho kepada kita, tapi justru dengan cara menyakiti sesama umat manusia? Ini otokritik, tidak bisa. Makanya syahadat kita itu ketuhanan dan kemanusiaan. Asyhadu alla ilaha illallah, syahadat ketuhanan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat kemanusiaan. Tidak cukup kita bernegara saja, harus beragama. Juga tidak mungkin kita beragama saja tanpa bernegara. Kita mau berpijak di mana? Dan cara ini seimbang. Innallaha yuhibbul muqsitin, ya kan? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu. Jadi kita menemukan win-win solution antara beragama dan bernegara. Kalau bernegara, jangan sihe, jiwa keagamaan kita hilang. Kalau beragama saja, jangan sampai kejiwaan, kejiwaan dari negara kita hilang. Inilah poin penting dalam psikologi Quran yang pertama. Bahwa peradaban modern ini menghilangkan kejiwaan kemanusiaan kita, tuh Quran ini mengembalikannya lagi. Maka Quran ini tak cukup dibaca, dipelajari, tapi kita jalankan nilai-nilainya. Itulah hikmah yang kata Imam Al-Biqai dalam Nazmud Durar fi Tanasubi Ayati Waswar, inna syirka lazulmun azim. Syirik ini adalah opposite dari hikmah, lawan kata dari hikmah. Hikmah itu apa? Ilmu yang amaliyah atau amal yang ilmiah. Ini hikmah. Jadi filsafat itu apa? Ilmu yang diamalkan atau amal yang dilandasi pengetahuan. Iman, wajib ilmu itu. Akhlak, wajib berilmu dulu. Ya kan? Waliya'lamal ladzina utul ilma anal haq min rabbi fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum innallaha ladzina amanu ila siratal mustaqim. Tidak cukup berilmu lalu beriman, sebab tanpa akidah, tanpa iman boleh jadi ada penyelewengan, penyalahgunaan ilmu. Tidak cukup berilmu, beriman tapi berakhlak. Nah, dan akhlak ini puncak kemanusiaan kita. Baik, semoga kita semakin berakhlak, mencintai Al-Qur'an, menemukan diri kita, kejiwaan kita melalui Al-Quran, sebab paling sulit dari manusia menemukan dirinya sendiri. Yang terberat dari manusia adalah menjumpai dirinya sendiri, yang dengan itu kelak ia akan mengenal Tuhannya.